Oke, selamat sore, selamat ketemu kembali di pertemuan kita hari ini ya, melanjutkan ke Sore, sesi Kak. berikutnya dalam mata kuliah analisis laporan keuangan atau analisis informasi keuangan. Saya tidak menyiapkan slide khusus, tapi saya akan mengacu ke buku kita ya, nanti kalau sempat saya bikinkan slide-nya ya. Cuman ini saya langsung menerangkan langsung dari buku kita ya. Oke, kita kemarin sudah sejauh ini sudah belajar ya kan sampai pada kesempatan ini kita sudah belajar mengenai valuasi ya. Kemarin kita sudah belajar valuasi, terutama valuasi berdasarkan analisis fundamental ya. Sengaja kita balik, kita lihat dulu kerangka utamanya bagaimana melakukan valuasi dengan menggunakan data-data laporan keuangan ya, yang melakukan dengan analisis fundamental ya. Analisis fundamental itu saya refresh sebentar ya, terdiri dari 5 ya, 5 tahap ya kan. Pertama harus tahu dulu bisnis perusahaan itu apa. Karena yang namanya investasi kita itu membeli bisnis, bukan membeli kertas ya, membeli bisnis. Harus tahu dulu bisnisnya itu apa ya. Itu tahap pertama. Terutama mengetahui bagaimana produknya, bagaimana knowledge base-nya, kompetisinya, regulasinya, dan kemudian manajemennya sendiri seperti apa. Dan di tahap berikutnya mengetahui juga strategi yang mau dijalankan perusahaan seperti apa. Itu analisis secara makro dulu ya, lingkungan eksternal dan internal, kemudian masuk ke strateginya, kita nilai juga kinerja dia seperti apa. Dalam rangka kita mengetahui basic bisnis itu seperti apa. Ya. Kita dalam hal ini mengambil posisi sebagai investor aktif, ya kan, investor aktif yang secara aktif mempelajari bisnis perusahaan itu, bukan investor spekulatif. Investor serius yang benar-benar berangkat dari kesadaran bahwa dia adalah investor yang berbasis fundamental. Ya, tahap 1 ya. Kemudian tahap kedua, dia berusaha menganalisis informasi dalam laporan keuangan ya. Informasi laporan keuangan baik itu dalam laporan keuangan itu sendiri maupun di luar laporan keuangan dalam rangka memberikan apa namanya dasar yang memadai sehingga dia bisa menjadikan itu titik awal atau anchor ya dalam dia melakukan proses valuasi. Ya kan? Kemarin kita ingat ya, valuasi harus berdasarkan pada apa yang sudah kita ketahui. Dari mana? Dari laporan keuangan. Jadi kita harus bersandar pada laporan keuangan. Itu yang akan menjadi fokus kita di tahapan ini. Ya, nanti laporan keuangan dalam rangka kita menganalisis sebenarnya kondisi perusahaan seperti apa. Kemudian tahap ketiga adalah melakukan forecasting atau perakiraan. Nah, forecasting ini harus berdasarkan pada kondisi yang ada sekarang. Ya, sekarang seperti apa kondisinya, kemudian ke depannya akan seperti apa, kan akan mudah dilakukan kalau kita paham kondisi sekarang seperti apa. Ya. Terutama mempertimbangkan adanya kekuatan, peluang, keunggulan perusahaan yang mungkin bisa ditranslasikan menjadi kinerja yang baik di masa depan. Nah, itu ya, angka ketiganya. Kemudian angka keempat, kita mengkonversikan forecast itu menjadi bentuk satu valuasi. Kita sudah pelajari kemarin ya kan, ada 2 bentuk anchor-nya, baik anchor berdasarkan book value ditambah dengan residual earning ya. Kemudian residual earning masa depan ini dan continuing value-nya hasil dari forecasting kita ke depan. Ya, kita tarik ke nilai sekarangnya berdasarkan tingkat bunga tertentu baru dapat nilai kininya. Kita sudah pelajari. Kemudian yang cara kedua memakai laba ya. Berdasarkan labanya berapa ditambah dengan berapa apa namanya laba itu ditambah dengan pertambahan dari income dibagikan dengan residual dibagikan dengan tingkat bunganya, akan dapat ketemu nanti
nilai kininya berapa. Sama seperti pada intinya sama, yang satu pakai residual income, yang satu pakai RE, residual earning, ya, akan ketemu nanti berapa apa namanya itu nilai spekulatifnya. Ya, kemarin kita sudah pelajari nilai spekulatifnya berapa. Kan? Nah, nilai spekulatif ini apa namanya itu kita usahakan apa namanya kalau kemarin kita belajar itu kan kita harus tantang pasarnya. Nah, ini kita usahakan nilainya, walaupun kita tidak punya kepastian akannya berapa, itu diperkirakan tingkat kewajarannya berapa. Ya. Dan itu akan mudah dilakukan kalau kita sudah punya forecastingnya. Terakhir baru langkah kelima kita melakukan kegiatan tradingnya berdasarkan angka valuasi tadi sebagai investor yang aktif. Baik investor selaku investor yang di luar perusahaan, ya, atau di dalam perusahaan. Dalam perusahaan kita juga bisa menggunakan angka ini sebagai cara untuk kita menerima atau menolak strategi yang dijalankan oleh manajemen. Jadi hasil valuasi ini bukan hanya digunakan oleh investor luar, tapi sebagai akuntan internalnya pun, ya, di pihak internalnya pun bisa menggunakan data ini sebagai titik pijak dia mau menerima atau menolak suatu proyek, ya, dalam satu perusahaan. Itu ya. Ini ada yang saya tanyakan kemarin di Mites, ya. Ini jawabannya, ya, pemakai 5 langkah ini, tapi sebagian besar saya nggak tahu jawabannya, dari ujuk-ujuk tiba-tiba nggak bersandarkan pada ini, ya. Nanti tolong diperbaiki itu, ya. Nanti saya kasih inputnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita akan fokus tadi, ya, menganalisis laporan keuangan dalam rangka mempersiapkan kita melakukan forecasting. Forecasting tidak bisa dilakukan kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang kita bisa forecast, ya. Karena kita tidak langsung memforecast residual earning-nya segini, enggak, ya. Residual earning itu kan hasil akhir, ya. Hasil akhir. Nah, hulunya ini, hilir maksudnya hilir. Hulunya ini harus kita identifikasi satu-satu, ya. Kita lihat satu-satu, itu yang masing-masing kita forecast, baru hasil penjumlahannya. Hasil forecasting masing-masing komponen tadi akan menjadi residual earning, ya. Itu yang jadi pokok. Oleh karenanya kita harus terpaksa dipilah-pilah dulu yang mana yang menjadi driver dari, baik itu ada 2 kan drivernya, profitabilitasnya dan tingkat pertumbuhannya. Profitabilitas ROCE-nya dan juga tingkat pertumbuhannya kita harus rinci berdasarkan dari mana itu dapatnya. Masing-masing komponen yang dari dapat itu kita forecast nanti, ya. Nilai penjualan berapa, nilai itu akan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi, akan dapat labanya berapa. Laba itu jadikanlah residual earning-nya, ya, sehingga akan kita ketemu hasil akhirnya berapa. Jadi forecast tidak bisa dari angka labanya di forecast, tidak, ya, harus dari angka atasnya dulu baru di forecast. Nah, jadi kita sepenuhnya dalam beberapa minggu ini mempelajari bagaimana kita menganalisis komponen-komponen dalam laporan keuangan dalam rangka kita memilah-milah poin-poin atau komponen-komponen dalam rangka kita memforecast forecasting payoff kita. Payoff itu apa yang didapat, ya, payoff yang didapat nanti. Ya, yang pertama adalah di pertemuan hari ini kita membahas bagaimana aktivitas bisnis direpresentasikan dalam laporan keuangan. Dan kita harus bisa memilah-milah, nanti kita modifikasi, ya, sehingga mudah kita pecah-pecah komponennya menjadi hal-hal yang mudah dianalisis, kemudian mudah di forecast, ya. Karena memang laporan keuangan yang ada ini formatnya belum mendukung, jadi kita harus modifikasi lagi agar sesuai dengan yang kita mau. Kemudian di bab 8, bab 9 kita akan masuk lagi bagaimana kita menganalisis laporan perubahan ekuitas. Ya, perubahan ekuitas itu akan menjadi sumber di mana kita menghitung ROCE, ya, return on capital, return on common equity, kemudian turun menjadi residual earning-nya nanti. Ya. Kemudian kita juga menganalisis komponen-komponen dalam neraca balance sheet dan juga laporan laba rugi untuk mengetahui profitabilitas, ya. Analisis profitabilitas. Kemudian kita coba cari tahu juga
agar kita mampu mengetahui profitabilitas, harus kita ketahui bahwa profitabilitas yang kita cari itu adalah profitabilitas berasal dari operasional. Ada dua macam, operasional dan financing, ya. Financing dan investing. Tapi pada dijadikan satu aja, financing. Kita harus pilih, nanti itu bisa dilihat dari laporan arus kas, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa secara lebih dalam masuk ke dua driver utama dalam laba, yaitu profitabilitas itu sendiri, ya. Kita lihat drivernya apa saja, kemudian growth itu sendiri di bab 13 akan kita analisis juga bagaimana growth itu dihitung atau di forecast berdasarkan informasi yang sudah kita himpun dari laporan keuangan. Nah, itu garis besar berapa minggu ke depan berkaitan dengan langkah kedua bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Itu pendahuluan dari saya untuk ini, ya. Nah, di bab ini kita coba, ya, bab ini kita bab 8 ini, ya, kita coba meninjau, ya, bagaimana aktivitas bisnis dihimpun dalam 3 aktivitas utama, ya. 3 aktivitas utama yang biasanya diklasifikasikan dalam laporan laba rugi. Ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, financing, dan ada aktivitas investasi. Kenapa ini harus dipilah-pilah betul? Karena memang beda sifat atau nature dari aktivitas ini. Supaya mudah memforecastnya, karena aktivitas beda kita pisah-pisah, ya. Jadi cash flow, laporan cash flow, laporan arus kas itu memang terpisah karena menurut metodologi seperti itu. Amat membantu sekali bahwa walaupun arus kas itu tidak merupakan hal utama dalam dalam cara kita melakukan valuasi, tetap kita gunakan sebagai panduan kita cash flow itu dalam kita memilah-milah aktivitas bisnis perusahaan. Terus kita coba melihat lagi apakah bagaimana operating dan financing aset itu diidentifikasikan dalam neraca, kemudian bagaimana itu diidentifikasikan dalam laporan laba rugi, dan bagaimana kita menyajikannya dalam bentuk picture atau gambaran tentang perusahaan, ya. Kita akan mengetahui perusahaan sepenuhnya seperti apa kondisinya dengan melihat gambaran itu berdasarkan 3 aktivitas utama dalam perusahaan. Oke. Nah, di arus kas, ya, aktivitas utama itu arus kas antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan, ya, itu bisa kita gambarkan menurut gambar ini, ya. Saya perbesar. Ini perusahaan digambarkan sebelah sini, perusahaan berhadapan dengan pasar modal. Pasar modal itu bisa terbagi 2, pihak yang memodali, pasar modal itu maksudnya pihak yang memodali, ya kan, terbagi 2 antara mereka yang memberikan utang, debt holders, ya, dan ada yang memberikan modal dalam bentuk modal ekuitas, itu pemegang saham. Jadi perusahaan berhadapan dengan 2 pihak sebagai claimants, orang yang bisa melakukan klaim terhadap perusahaan. Pertama pihak kreditor atau debt holder, kemudian pemegang saham. Kepada kreditor kita memberikan imbalan berupa bunga, ya kan, biaya bunga. Kita mengakui sebagai biaya, ya kan, karena mereka bukan pihak yang melekat dengan perusahaan, dia pihak luar. Kalau dengan pemegang saham, karena dia menjadi satu dalam perusahaan, karena dia pemilik, ya, kita memberikan mereka dividen, ya, dividen. Itu dividen ini tidak hanya pasti seperti bayar bunga, tapi tergantung dari kesepakatan berapa mengambil payout-nya dibayarkan kepada mereka. Nah, ini kan ada aliran kas, ya, antara si pihak
dua pihak ini dengan perusahaan. Jadi kas diterima dari debt holder dan shareholder itu diinvestasikan dalam bentuk financial asset sementara ini ya, financial asset. Apa itu financial asset? Itu aset-aset yang bentuknya masih dalam bentuk keuangan, bukan dalam bentuk aset real ya. Misalnya uang, ya oke kita uang terima dari pemilik dan dari bank misalnya ya, kreditor. Itu berarti dalam bentuk financial asset ya. Ini di awalnya ya. Kemudian cash payment-nya itu dibuat ya, cash payment dibuat dengan cara melikuidasikan atau mencairkan aset keuangan tersebut ya. Nah, aset keuangan itu aset keuangan dari utang itu dibeli dari penerbitnya, ya misalnya obligasi ya dibeli penerbitnya. Ada net nanti berapa dia menerbit, berapa kita bayar, ya kan ada netnya nanti. Bisa jadi angka net financial asset itu bisa negatif kalau banyak yang dibayarkan ditimbang yang diterima. Ini semua berkaitan dengan financing activities ya, kegiatan pendanaan. Ya, ini pendanaan. Ya. Ini kegiatan berkaitan dengan pendanaan. Ada F, ini adalah cash flow bersih yang diberikan kepada kreditor, yang D ini cash flow bersih yang diberikan kepada pemegang saham. NFA, net financial asset, itu terdiri dari karena dia net financial asset dikurangi dengan financial liabilities-nya, ya, liabilitas keuangan, ya, liabilitas keuangan itu mencakup utang-utang yang tercatat, ya, asetnya financial asset berapa dikurangkan dengan financial liabilities. Oke, ini adalah aktivitas pendanaan. Nah, itu baru pendanaan ya kan. Kalau itu kita kita kombinasikan dengan aktivitas operasi, setelah pendanaan tentu saja dia mengoperasionalkan modal dan dana tadi itu menjadi kegiatan operasional dia. Ya, yang namanya perusahaan mencari profit kan dia memutar lagi uangnya ya di dalam aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa ini dijual kepada pelanggan, dapat uangnya, kemudian dibeli lagi untuk pembelian bahan baku, membayar tenaga kerja, kemudian membayar aset-aset yang digunakan untuk peralatan dan sebagainya. Itu ada aktivitas operasi di dalamnya, ya kan? Nah, berarti sudah terkombinasi ada aktivitas operasional. Ya, misalnya tadi ya, uang yang diterima dari kreditor dan dari pemegang saham tidak mengendon begitu saja, harus diputar, ya kan? Maka masuklah itu menjadi satu bentuk aset operasional, operating asset, OA, operating asset. Ya. Dipindahkan dalam bentuk aset, misalnya dibelikan barang aset tetap, ya barang tanah, bangunan, peralatan, ya. Kemudian dibelikan persediaan, ya bahan baku, kemudian ada barang jadi dan sebagainya, kemudian dijual ke pelanggan, maka berubah itu jadi piutang. Kalau dia dikreditkan ke pelanggan, piutang. Kemudian kalau piutang bayar akan timbul aset dalam bentuk kas, ya kan, kas. Kemudian kas diputar lagi, kas kan tidak berhenti saja diputar lagi, beli barang terus menerus seperti itu dalam bentuk siklus bisnis yang terus menerus. Itu sifatnya operasional, ya kan. Nah, berarti akan timbul lagi ya ada arus kas yang dilakukan untuk aktivitas operasional yang C ini ya, aktivitas operasional ya. Itu bisa kembali lagi, uang lebihnya bisa digunakan untuk financial asset, misalnya ya uang lebihnya digunakan untuk investasi, misalnya ya investasi jangka pendek atau jangka panjang bisa, ya kan, itu berarti dalam bentuk keuangan ya. Itu sudah masuk aktivitas financing ya. Kemudian bisa juga ini yang finance
diinvestasikan tadi namanya cash investment ya, cash investment. Ini ya, cash investment ya. Ini masuk untuk aktivitas operasional, kemudian ada dikembalikan dalam bentuk aset investasi. Investasi kelebihan taruh lagi itu. Jadi ada apa? Resiprokal putar balik di antara itu. Nah, yang aset operasional tadi ada bentuknya net ya, net setelah kita kurangkan antara aset dengan liabilitasnya berkaitan dengan operasional. Ya, aset operasional itu cakup semua ya, aset tetap atau aset lancar di luar aset keuangan. Aset keuangan misalnya investasi, kas, investasi, kemudian yang sifatnya bukan operasional ya, itu bisa dipilah-pilah seperti itu. Jadi ada NFA, Net Financial Asset, ada NOA, Net Operating Asset. Ya. Nah, berarti ada konsep namanya financial obligation dan financial liabilities ya. Akan muncul kan, dari sini ya. Jadi NFA itu Net Financial Asset ya, itu tadi adalah sudah dijerangkan selisih antara financial asset dengan financial liabilities ya. Net operate atau disebut juga financial obligation ya, obligation ya ini. Ya. Kemudian ada ini liabilities obligation ya. Bisa sebut seperti itu, NFA dan NOA ya. Nah, kita bisa lihat lagi ya konsep free cash flow ya, arus kas bersih. Arus kas bersih itu arus kas yang murni habis digunakan untuk berbagai macam keperluan. Jadi net cash flow itu bisa free cash flow itu adalah penjumlahan dari net dividend to shareholder dengan net payment to debt holder dan issue. Net ya, net. Ini kita berbicara net semua ya ini ya. Setelah pertambahannya dikurangi pengurangannya, net ya. Berarti ya free cash flow itu sama dengan C dikurang I ya. Ini rumusnya ini C dikurang I, cash flow dari operasi dikurang dengan cash flow dari investasi ya, investment, itu adalah merupakan arus kas bersih ya. Itu sama juga dengan dividen ditambah dengan dividen ditambah dengan pembayaran kepada kreditor. Jadi kita bisa berhitung free cash flow seperti itu. Nah, ini akan menjadi panduan bagi bagian keuangan untuk memutuskan apakah mereka harus melakukan pinjam atau tidak. Ya kan? Jadi jika C minus I dikurangi I kecil itu besar dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, berarti kita bisa minjam. Kenapa minjam? Ya karena C minus I ya. I kecil itu adalah kecil apa ya? Lupa saya. Iya, ada senada. Hah? Jadi C cash dari operasi dikurangi dari investasi ya, dikurangi dari I lagi ya kan, itu akan menjadi cash bersihnya ya. Kalau ternyata lebih banyak dari dividen yang dibayarkan, dia bisa pinjam. Maksudnya ada lebih uang kasnya ya. Uang kasnya itu lebih. Setelah dibayarkan dividen berarti dia punya kelebihan uang, itu bisa dipinjamkan. Tapi kalau misalnya ternyata arus kasnya setelah dibayarkan dividen ternyata kurang, berarti dia harus pinjam gitu, itu panduannya. Berarti kurang kasnya, ada negatif
ada free cash flow bisa negatif kondisinya ya kalau ternyata banyak yang dikeluarkan daripada yang dia terima. Nah, arus kas tadi itu ya agar bisa mencerminkan seperti tadi C minus I, kemudian harus sama dengan D plus F, harus kita reformulasi, kita susun ulang ya. Ini kan apa namanya, kita formulasikan seperti ini supaya kita bisa ketemu angka C-nya berapa, angka I-nya berapa, dan D dan F ya. Gunanya apa? Gunanya untuk memperinci satu-satu nantinya ya. Nah, kita bisa formulasikan seperti ini ya. Arus kas dari operasi itu bisa kita ambil langsung dari laporan arus kas ya kan. Cash investment ini kita perinci dari arus kas juga khusus untuk aliran yang untuk ke aktivitas investasi ya. Hasil dari pengurangan ini akan dapat free cash flow. Ya. Kemudian kita cari tahu juga berapa equity financing flow ya, arus kas berkaitan dengan ekuitas ya. Itu berupa dividen ya, dikurangi dengan apa namanya, saham yang dikeluarkan ya. Kalau ada penerbitan saham baru maksudnya ya, berarti kan ada arus kas masuk ya kan. Biasa kita keluar terus dari dividen. Misalnya kita menerbitkan saham baru, ada penambahan penyertaan kata lain, berarti ada arus kas masuk, kita kurangkan netnya berapa. Itu jadi bentuknya D, yang aliran kas yang murni berhubungan dengan pembuatan saham. Kemudian arus kas yang berhubungan dengan si kreditor atau debtor, itu adalah apa namanya, penambahan aset keuangan ya, dikurangi dengan biaya pajak yang kita bayarkan, biaya bunga yang kita pacarkan. Kemudian kita dapat berapa utang bersihnya ya. Kemudian kemudian kalau tadi interest untuk financial asset dikurangi ya, kemudian untuk interest dari utang yang ada juga kita tambahkan ya. Akan dapat ketemu F-nya ya. Jadi kalau tanda negatif ini itu berarti uangnya masuk ya kan. Kalau tanda positif uangnya keluar, maksudnya itu ya. Karena kita berhadapan dengan pihak luar, jadi uangnya keluar, kalau masuk kita negatifkan ya begitu. Jadi dan kalau ini dijumlahkan itu jumlahnya akan sama, D tambah F ya, D tambah F. Nah, kalau kita buat seperti ini akan memudahkan kita nanti menganalisis lebih lanjut. Nah, kemudian untuk neraca balance sheet ya, balance sheet itu kalau neraca kan kita bagi dua ya, debit dan kredit. Debitnya adalah aset, kreditnya adalah liabilitas dan ekuitas. Ini berarti kita bisa identifikasi ya kan, aset yang digunakan untuk aktivitas operasional kita namakan OA ya. Aset yang mengandung unsur keuangan berarti aset keuangan kita namanya FA. Jadi total aset itu gabungan antara OA dan FA. Sedangkan di sisi satunya, di sisi kredit, itu ada operating liabilities, itu ada utang-utang yang memang digunakan untuk operasional seperti utang usaha, ya, utang gaji, utang pajak, ya, utang pensiun dan sebagainya yang di sisi sebelah itu yang tergolong operasional kita anggap itu sebagai OL, operating liabilities. Dan ada juga berkaitan dengan utang financial obligation kepada pihak lembaga pengutangnya, utang bank, utang obligasi, ya, utang sewa guna usaha, itu masuk ke financial obligation, kita tuliskan FO. Kemudian common stockholder equity, total ekuitas kita berapa? Berarti sebelah klaim ini perjumlahan dari OL, FO, dan CSE. Ya kan? Nah, ini kita formulasikan kembali ya menjadi bentuk seperti ini ya. Kita kalau tadi dipisahkan debit kreditnya, sekarang kita gabungkan jadi satu melihat bentuknya. Karena yang mau kita cari itu adalah net operating asset, ya seperti gambar di depan tadi ya. Net operating asset seperti di depan tadi ya. Ini ada NOA dan NFA, maunya kita gambarkan seperti ini ya. Kita formulasikan laporannya seperti ini supaya kita bisa tahu ya. Ini gambar ini berguna untuk melihat bagaimana posisinya ya. Nah, apa namanya tadi
sorry formulasinya ya, formulasi aset. Nah, ini kita susun lagi ya kan. Berarti OA-nya taruh di sini, OL kita ambil dari sebelah. Itu hasilnya adalah net operating asset NOA, OA dikurang OL. Sedangkan NFO, net financial obligation, itu penjumlahan dari financial obligation sendiri ya. Financial obligation sendiri dikurangi dengan financial asset. Kita gabungkan saja mana-mana yang berhubungan dengan operasional, mana-mana yang berhubungan dengan financing, ya, pendanaan. Jadi hasilnya adalah NOA dan NFO, net financial obligation, dan CSE. Jadi NFA, FA dikurang FO. Seperti itu. Angkanya dipositifkan, jadi dibalik, bukan FO kurang FA, tapi FA kurang FO. Nah, common shareholder equity CSE itu adalah penjumlahan dari net, ya. Ingat di dalam neraca ini kan net ya, net ini common ekuitas ini aset dikurangi liabilitas, hasilnya ekuitas. Nah, sekarang berarti CSE-nya itu adalah penjumlahan dari aset dua-duanya ya, dalam bentuk net ya. Maksudnya dua komponen tadi dalam bentuk net, NOA ditambah NFA ya. Itu ya. Nah, ini nah, CSE berarti pengurangan dari NOA dikurang NFO. Karena biasanya NFA itu negatif, kita kok jadi dirubah gini ya. Nah, tadi kan ini kita positifkan, nah kalau kita gabung kita negatifkan, jadi NOA dikurang NOA CSE. Ya. Nah, sudah kita tahu tadi ya, berarti apa? Kalau kita anggap ya, kita anggap posisi bisnis aktivitas itu, ya aktivitas bisnis itu kita apa namanya? Kita analogikan seperti stock and flow ya. Stock and flow itu maksudnya gini, ada aliran dan ada stok ya. Misalnya ada ember, ada air masuk ya. Embernya itu adalah stok ya. Kalau flow-nya itu adalah airnya mengalir, itu namanya flow ya. Ember ini, nah, kalau embernya ada lubangnya lagi, ada flow keluar ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau kita gambarkan seperti ini perusahaan di tengah-tengah ya, berhubungan dengan si kreditor dan pemegang saham, berhubungan dengan pihak luar lagi, yaitu customer dan supplier. Maka kita gabungkan, kalau sebelah sini berhubungan secara sebelah kiri di sisi saya ini, itu operational activities, sebelah sana financing activities ya. Kalau berhubungan dengan ada NOA dan NFA ya, CSE itu adalah tadi itu pengurangan antara NOA dan NFO ya, NFA tadi itu ya. Nah, ada ditambah sisi sebelah kiri lagi, itu berhubungan dengan customer ya, untuk OR ya, operating revenue ya, pendapatan. Kita dari customer dapat pendapatan, sedangkan ke pihak pemasok atau supplier kita bayar dalam bentuk beban expense ya. Jadi ada operating revenue, operating expense akan menentukan juga net operating asset bertambah atau berkurang. Ini lanjut dengan yang tadi sudah kita gambarkan. Jadi lengkap, sekarang memasukkan juga pihak yang terkait dalam operasional perusahaan. Nah, karena ada ketambahan OE dan OR ini adalah yang membentuk OI ya, OI ya operating income ya. Pendapatan dikurang beban itu akan jadi laba operasional. Ini pendapatan operating revenue ya, operating revenue. Ini saya kuningin ya. Ini operating revenue dikurangi operating expense akan dapat operating income. Operating income lebih lanjut lagi ya, kalau kita sambungkan itu, kalau dikurangin pertambahan dari net operating asset itu akan sama dengan C dan I. OI ini adalah merupakan flow ya, flow. Ya. Yang
yang bertambah dari operasional, ya kan? Net yang bertambah dari operasional itu adalah flow-nya OI. Kalau dikurangkan dengan pertambahan NOA ini akanlah jadi C dan I. Nah, ini nyambungnya seperti itu, C dan I. OM dikurang OI akan jadi OI, OI akan menjadi pertambahan NOA, dan NOA sendiri mungkin ada bertambah sepanjang periode, bisa terjadi, itu akan sama dengan C dan I yang berhubungan dengan NFA. Lebih lanjut lagi, C dan dikurang I ini dengan pertambahan NFA selama periode yang ini akan menjadi harus sama dengan ditambah net operating NFI-nya ini adalah net financial income, ya ada income-nya yang terjadi, ya itu akan menjadi D nantinya. Nah, jadi nyambung jadi seperti ini. Ini gambar ini akan memudahkan dalam melihat seperti apa. Jadi ini, jadi ini. Nah, itu ya. Itu di neraca, ya di neraca. Nah, bagaimana dengan di laba rugi, ya? Laba rugi karena tadi kita menghitung OR dan OE, berarti kita susun aja laba ruginya, OR-nya berapa dikurang OI. Kemudian kalau kita memasukkan adanya beban keuangan dan pendapatan dari keuangan yang sifatnya dari hasil keuangan, akan muncul NFE, ya. NFE ini pendapatan lain-lain, ya, pendapatan lain-lain, ya. Akan muncul comprehensive income, CI, ya. CI comprehensive income. Nah, apa namanya? Tadi, ya, tadi sudah kita ketahui kan dari hasil ini CI sama dengan NOA, ya. Berarti kita bisa buat seperti ini lagi rumusnya. C kurang I sama dengan OI ditambah delta dari NOA, perubahan NOA sepanjang tahun. Ini semua adalah flow, ya. CI ini flow, C minus I ini flow, OI itu flow juga sepanjang tahun. NOA itu bukan flow tapi stok, ya. Jadi kalau kita ini harus sama semua, berarti bukan NOA-nya tapi perubahan NOA-nya, ya, atau perubahannya. Jadi delta menunjukkan adanya perubahan. Nah, delta ini indicate changes. Nah, berarti ya apa namanya? Kalau kita teruskan lagi, ya kan, NOA itu adalah kita pecah lagi, ya. NOA itu tadi ini tadi ya, CI ini. Di pihak lain CI itu berasal dari NFE, ya. Ini, ya. Di sisi sebelah kanannya, ya, C minus I. Ini akan jadi NFA dikurang NFI jadi D yang ini, ya, rumus yang ini. Nah, karena berarti kalau kita pecahkan lagi karena NF itu kurang NFE dikurang perubahan ini, ya, akan kita samakan seperti ini. Nah, dividen itu kita pecah lagi, ya. Apa kaitannya free cash flow di atas nih, free cash flow tadi dengan dividen tadi, ya. Nah, net dividen yang ini sebelah sini, ya. Ini dividen ini apa kaitannya dengan ini, bisa kita lihat dari sini, ya. Free cash flow ditambah net financial income dikurang perubahan di net financial income, net financial asset, sama dengan C minus I, ya kan, dikurang jadi seperti ini. Itu dalam NFA bisa kita pecah lagi berdasarkan NFO, obligation. Oke.
Jadi dihafalkan ya, NOA itu Net Operating Asset. Ya, itu didapat dari NOA awal ditambah, ini stok berarti ya, ditambah flow-nya operating income dikurangi flow keluar. Ya. Flow keluar C minus I. Sedangkan NOA itu hasil dari flow-nya, ya, flow masuk dan flow keluar. Ini flow masuk OI, flow keluarnya C minus I. Seperti itu. Ya. Ini pemecahan lebih lanjut aja. Nah, lebih lanjut kita ini aja ya. Nah, kalau kita artikulasikan lagi ya, laporan keuangan yang sudah kita modifikasi atau kita formulasikan tadi itu, ya kan, kita akan dapat ketemu seperti ini. Ini gambar yang lebih komprehensif ya kan. Satu sisi kita dapat dari neraca itu ada merupakan stok, ya kan. Tapi harus kita cari dua posisi, tahun sebelumnya, tahun sekarang, awal tahun, akhir tahun. Sedangkan yang di tengah ini adalah flow, ya. Kalau laporan laba rugi dan laporan arus kas itu laporan yang sifatnya flow, ya, yang mengalir sepanjang tahun, ya. Selama satu periode. Itu bisa langsung kita tarik angkanya ke tengah sini. Jadi flow yang terjadi adalah di tengah-tengah ini. Flow yang terjadi di tengah-tengah ini. Nah, saya gambarkan seperti ini flow-nya. Nggak bagus kalau nggak bulat menurut saya. Nah, gitu. Nah, dari laporan neraca kita dapat NOA-nya ya kan, Net Operating Asset, ya. Dari aset operasional dikurangkan liabilitas operasional tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu sama dengan pertambahan OI, ya, operating income, ya, yang dari neraca dikurangi C dikurangi akan sama dengan NOA akhir tahun. Ya. NOA awal ditambah OI sepanjang tahun dikeluarkan untuk operasional, ya, dikurangkan dengan I investasi. Ya. CI ini, C minus I yang di atas tadi itu. Ya. Ini C minus I. Ya. Cash investment, ya, cash investment. Ini akan sama dengan angka NOA akhir tahun. NFO kalau ditambah dengan beban keuangan, ya, dikurangkan C dan I juga, ya, dan ditambah dengan dividen akan jadi NFO akhir tahun. Ya. Dari pengurangan ini akan dapat CSE, Common Stockholder Equity, awal tahun akan sama dengan CI-nya ini. Ya. Karena ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus. OI dikurang NFP jadi CI, Comprehensive Income. Ya. Ini OI, ya, Operating Income dikurangi Net Financial Expenses akan ketemu CI, Comprehensive Income. Dengan kata lain akan ada persamaan baru C minus D, ya. C dikurang D akan sama dengan CSE akhir tahun. Next. Ya. C dan I itu kita peroleh dari laporan arus kas. Ya, laporan arus kas seperti ini. Ya. Tuh, ya. Saya tahu ini agak sulit dipahami kecuali Anda praktek, ya, nanti kita atur, ya. Praktek mengerjakan di laporan keuangannya betulan. Ya. Kita coba pahami nanti, ya. Oke. Nah, berarti CSE ini rumusnya, ya. Tadi itu, ya.
aset dikurang financial obligation jadi CSE. Nah, ini kita coba tadi itu ini kalau ini gambar reformasi lapangan keuangan. Kalau yang ini adalah apa namanya? Perubahan dalam common stockholder equity, ya. Dan flow juga. Ini awal, ya. Dikurangi awal stok awal ditambah dengan yang terjadi sepanjang tahun akan jadi stok akhir, ya. Jadi kita bawa kita taruh sama seperti tadi ya, OI minus CI, ya. NFP sama dengan ini, ya. Hasilnya OI sama ini akan dapat OI-nya dikurang NFP kurang D, ya. Ini adalah earning. OI dikurang NFE dikurang D itu adalah free cash flow. Ya. OI kurang NFE ini earning atau laba, ya. CI. Nah, kalau kita contohnya ya, ini dikerjakan di buku itu di Nike, perusahaan Nike, ya. Digambarkan seperti ini, ya. Ini contoh Nike. Itu dia memakai dua neraca awal tahun, neraca akhir tahun ya 2009, 2010. Ya. Sedangkan income statement-nya kok salah, keliru 2008. Keliru ini. Oh, ini 2008. Ya, pada intinya gini ya. Jadi NOA dia ya net operating assetnya 6.000. NFA-nya net financial assetnya 2.000. Berarti kita tambahkan ya kan. Kalau NFO baru kita kurangkan, tambahkan berarti CSE ya. Jadi 8.000. Sepanjang tahun ada masuk laba sebesar 1814 ini. Sedangkan financial cash flow-nya ya. Financial cash flow itu yang ini tadi ya. C minus I ya. P minus I sama dengan free cash flow ya. Free cash flow-nya itu 2642. Langsung naik ke sini. Maka akan jadi sama dengan angka akhir tahunnya. Ini buat pengecek ya. Buat pengecek. Berarti ya NOA-nya bertambah dengan adanya laba dikurangi dengan free cash flow. Ya. Hasil dari penjumlahan antara dividen yang dibayarkan dengan berapa yang dibayarkan kepada kreditor. 2646. Akan jadi NOA pada akhir tahun 5514. Kemudian NFA itu bisa berkurang dari financial income-nya ada 4, ya, kemudian ada CFC-nya dikurangi 740, ini berasal dari sini dividen, ya dividen 740. Berarti sesuai dengan rumus tadi itu ya. NFA awal ditambah dengan NFI ditambah dengan free cash flow dikurangi dividen akan ketemu NFA akhir 4370. CSE-nya 8841 tadi ditambah dengan CI comprehensive income-nya dikurangi dengan free cash flow-nya akan jadi akhir. Nah, ini sama ya kan? Dicoret saja akan ada sisa ini, akan ada ini ditambah. Seperti ini. Nah, berarti ini apa? Berarti dalam kasus Nike ini ya harus kasnya positif ya kan, free cash flow-nya positif ya, dia bayar ke itu hasil operasional dia positif ya, kemudian di FC positif juga ya, akhirnya memang ada pertambahan free cash flow di situ ya, operating asset. Net financial assetnya jadi naik, ya kan?
net operating assetnya turun, ya, tapi NFA-nya naik karena ada free cash flow yang lumayan besar, 2.600 ini. Jadi NFA-nya naik. Kan itu free cash flow itu kan kas yang bersih ya, bersih berarti menambah aset keuangan dalam bentuk kas ya. Jadi kenapa NFA-nya jadi naik? Nah karena dua hal ini ya kan, di satu sisi operating asetnya turun, tapi di sisi lain aset keuangannya naik ya kan. Secara keseluruhan sih ekuitasnya naik jadi dari 8.000 menjadi 9.000. Nah ini berarti kalau kita bisa gambarkan perusahaan ini cukup baik ya, dia sebagian dari hasil operasionalnya itu justru menumpuk menjadi aset keuangan. Jadi sebagian besar aset keuangan yang terjadi. Karena dia memang labanya lumayan banyak, ya kan? Labanya lumayan banyak dari hasil operasional. Sehingga seperti itu. Oke, itu ya mengenai bahan bagaimana kita mereformulasikan laporan keuangan menjadi sesuatu yang nanti akan selanjutnya kita analisis lebih lanjut ini. Jadi angka seperti ini akan kita analisis lebih lanjut ya. Agar dapat kita jadikan dasar untuk kita analisis dan kita jadikan forecast-nya ke depan. Forecast-nya ke depan. Ada pertanyaan atau bingung? Nanti saya akan berikan Anda latihan ya supaya bisa menguasai ini ya, mengutak-utik angka. Terus terang analisis laporan keuangan ini main angka, sebenarnya ini pekerjaan akuntan ya, main angka. Cuman kenapa kita putar-putar seperti ini? Karena memang bahan mentahnya dalam bentuk laporan itu belum siap untuk kita analisis kalau tanpa direformulasikan seperti ini ya, dia tidak bisa langsung kita jadikan bahan untuk analisis, harus diputar dulu ya. Karena yang ada ini memang belum memungkinkan ya. Memang ada usulan supaya laporan keuangan itu sedikit dirubah supaya bisa memudahkan kita tanpa harus formulasi ya. Seperti ini akan lebih mudah sebenarnya di analisis ya. Sayangnya yang sekarang belum berubah caranya, masih cara lama, masih cara abad lampau sebenarnya ya. Belum masih diperdebatkan apakah perlu dirubah laporan keuangan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Kalau laporan keuangannya dirubah jadi bentuk yang satu tabel seperti ini, mudah ya kan. Ini ada 1, 2, 3 laporan ya kan, neraca, laba rugi, dan arus kas ya. Ini 3 laporan kita gabung jadi satu. Ditambah satu lagi yang tadi ya, itu akan jadi ini yang untuk perubahan ekuitas. Ini laporan tersendiri nih, perubahan ekuitas yang merupakan summary dari 3 laporan sebelumnya. 3 laporan sebelumnya. Oke, itu untuk bab ini. Ya. Lebih lanjutnya nanti saya akan bicarakan ya, saya akan umumkan untuk mengerjakan latihannya ya, latihannya untuk mereformulasikan angka di laporan keuangan. Nah, masih ada waktu, kita sebentar lanjutkan ke bab selanjutnya yang masih berhubungan dengan ini ya. Masih berhubungan dengan ini ya, berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas ya. Kalau Anda baca laporan perubahan ekuitas itu kan biasanya dalam bentuk posisi awal ditambah dengan perubahan yang terjadi sepanjang tahun, jadi posisi akhir, ya kan? Seperti ini ya. Laporan perubahan ekuitas itu perlu kita reformulasikan juga supaya mencerminkan yang tadi itu yang di atas ya. Jadi beginning book value-nya itu nilai buku awal ditambah dengan perubahan transaksi dengan berkaitan dengan pemegang saham, baik itu penambahan saham dikurangi dengan pembelian kembali saham ya, repurchase dikurangi dengan dividen akan ketemu net cash contribution
berhubungan dengan pemegang saham yang tadi D tadi, angka D kecil tadi. Kemudian ditambah dengan efek dari operasional dan juga non ekuitas financing, ya itu dari laba rugi ya, net income-nya ditambah dengan other comprehensive income akan dari CI tadi itu dikurangkan dengan preferred dividend akan dapat comprehensive income available to common CI ya. Jadi angka awal ditambah dengan hubungan keluar masuk dengan pemegang saham ditambah dengan pertambahan periode ini yang dipindahkan ke ekuitas yaitu berasal dari laba bersih komprehensif, akan ada angka akhir yaitu laporan perubahan ekuitas yang akhir. Ini yang untuk Nike tadi ya, dia bikin seperti ini, dia formulasikan seperti ini. Sebenarnya masih di depan tadi itu ya. Ini untuk yang comprehensive income, ini kita ini saja. Analysis rasio berhubungan dengan ini adalah dividen payout. Ya, dividen payout itu dividen dibagi dengan berapa comprehensive income itu dividen payout. Kemudian total payout rasio dividen tambah stake repurchase ditambah stoknya kembali lagi. Itu bisa merupakan total payout-nya. Kalau dividen payout seperti itu. Bisa juga dividen yang dibayarkan kita bagikan dengan book value dari common equity itu ya, ditambah dividen berapa itu kan payout seperti ini bisa di. Kemudian retention sebaliknya berapa yang ditahan ya, jadi 1 dikurangi dividen payout itu angka yang ditahan berapa ya. Kemudian ROCE kita ingat kemarin ROCE itu penting ya, itu adalah driver yang kita coba ini kan itu berasal dari comprehensive income dibagi dengan perubahan ekuitas terjadi sepanjang tahun ya, bukan perubahan, rata-rata CSR rata-rata dari awal tahun tambah akhir tahun bagi 2 ya, itu akan ketemu berapa ROCE-nya, itu ROCE-nya yang kita pakai. Kalau growth ratio itu adalah berapa net transaction terhadap shareholder dibagi dengan ininya, growth rate dari CSE maksudnya ya. Oke, ini oke. Oke, kita fokuskan ke bab 8 saja, ini sekedar tambahan, saya pikir bisa kita lewatkan kalau yang bagaimana memformulasikan tadi itu laporan keuangan tadi menjadi bentuk bentuknya. Kalau bab selanjutnya nanti bab selanjutnya berhubungan dengan saya tinjau sebentar ya. Analisis neraca dan laba rugi ya. Ini lebih lanjut dari hasil dari kita reformulasi tadi itu ya. Dari hasil reformulasi tadi ya. Nah, ini saya terangkan lebih lanjut, tadi ada financial asset, ada financial liability ya kan. Financial asset itu berasal penjumlahan dari cash equivalent, kas ya, ditambah dengan investasi jangka pendek, ditambah dengan piutang piutang not receivable, piutang apa namanya itu? Pasti saya lupa. Not receivable itu bukan piutang usaha ya. Ditambah dengan investasi jangka panjang. Ya, itu adalah financial asset. Ya, dari sisi sebelah aset. Ya. Selain itu dianggap sebagai operating asset. Ya, dianggap sebagai operating asset. Jadi itu nanti caranya untuk memilah-milah operating asset. Sedangkan liabilitas keuangan itu terdiri dari pinjaman jangka pendek, bukan dari usaha ya, pinjaman jangka pendek saja. Kemudian utang jangka panjang yang jatuh tempo, current maturity. Kemudian ada utang notes payable untuk jangka pendek, ya. Kemudian utang jangka panjang, ya. Baik itu ke bank, obligasi maupun surat berharga, ya. Kemudian leasing, ya, sewa guna usaha,
dan juga ada stock preference, ya saham preference bisa dianggap sebagai financial liabilities. Selain ini dianggap sebagai operating, ya, or else dianggap sebagai operating. Dianggap sebagai operating. Selain itu ada lagi minority interest. Minority interest ini adalah pihak lainnya, ya. Interest. Operating liabilities. Nah ini jadi ini yang jadi dasar. Nah, Anda nanti mereformulasikan kembali. Nah ini untuk Nike tadi ya, tadi kita dapat hasilnya. Ini dapatnya dari mana di sini ternyata ya. Saya bingung dari mana. Oh dari sini ternyata ya. Jadi ini dia apa? Dia susun lagi ya kan. Ini aset lancar, current aset, ini aset tidak lancar. Nah ini dia formulasikan kembali menjadi ini ya. Formulasikan kembali seperti ini. Jadi kas ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah apa, dia diberi muka, ditambah dengan aset lancar, ditambah goodwill, kemudian ada aset tidak berwujud, dan ada berkaitan dengan pajak ditangguhkan. Tambahkan semua, ini operating aset. Operating liabilities-nya utang usaha, ya, utang akrual, ya, biaya yang masih harus dibayar kalau bahasa Indonesia. Kemudian pajak, utang pajak, kemudian ada utang pajak ditangguhkan. Ini net operating liabilities. Nah, ini dikurangkan akan ketemu net operating asetnya 9 dikurang 3, 5. 3,8 segini. Ini net operating asetnya. Net operating asset. Kemudian net financial asset itu dalam bentuk financial asset dulu dihitung ya, kas dan investasi jangka pendek. Terus dikurangi dengan kewajiban keuangan yang ada, yaitu utang jangka panjang, ditambah utang notes payable, ditambah dengan utang usaha yang ada bunganya, dipindahkan ke sini, kemudian ada utang jangka panjang, kemudian ada saham preferred. Ya, utangnya sedikit aja memang perusahaan ini. Nah, jadi netnya 5.000 dikurangi 600 dapat 4.000 sekian. Ini kalau kita kurangkan lagi net operating asetnya, ya, akan ketemu dengan, kalau kita tambahkan akan ketemu dengan common stockholder equity. Nah ini adalah bentuknya net, harus sama dengan ekuitas netnya. Jadi 5 ditambah 4 jadi 9. Seperti itu. Itu dari asalnya tadi masih dengan yang tadi ya. Nah ini perusahaan yang lain, Dell, sama seperti tadi dihitungnya. Dia punya net financial asset yang besar ya, net financial asset yang besar. Seperti itu. Nah untuk laba rugi juga diformulasikan tadi ya, laba rugi ini laba rugi yang biasa ya kan, penjualan atau pendapatan dikurangi biaya lain berkaitan dengan penjualan, dikurangi cost offset, ketemu gross margin ya kan. Gross margin itu laba kotor. Dikurangkan dengan biaya pemasaran, penjualan, biaya umum dan administrasi, ya, dan item-item yang lain, ya, dikurangi dengan biaya berhubungan dengan keuangan, biaya bunga, pendapatan bunga, kemudian gain and loss dari saham, ya, akan dapat, dan dikurangi dengan pajak, maka akan ketemu income laba bersih sebelum laba luar biasa, ya. Kemudian ada abnormal gain and loss, kemudian dikurangi dengan jatah dari pihak non controlling ya, NCI, akan dapat net income loss kesadaran, comprehensive income kata lain. Nah itu
kita formulasikan kembali ya menjadi bentuk yang mudah kita analisis ya. Ini seperti ini ya. Dari operating kita pisahkan menjadi yang operating dengan mengeluarkan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan ya. Jadi kita pisahkan laba ruginya ini yang berhubungan dengan operasional ya kan. Yang ini berhubungan dengan operasional, yang ini berhubungan dengan keuangan ya. Keuangan. Berhubungan dengan keuangan. Yes. Nah, ini keuangan. Ini berhubungan dengan keuangan. Dikurangkan dengan pajak langsung ketemu berapa. Itu ya, ini untuk laba rugi. Nah, untuk reformulasi untuk shareholder ekuitas juga ini contohnya seperti ini ya, kalau dinaiki. Transaction dengan shareholder ya, ada stok isu baru ya, penerbitan saham baru ya, dikurangi dengan yang berapa dia beli kembali dan berapa cash dividennya akan jadi minus ya. Jadi minus berarti banyak lebih, posisinya minus berarti banyak lebih keluar ke pemegang saham. Ditambah dengan pertambahan comprehensive income tahun ini ya, akan ada ketemu 1.800 ini dikurangi dengan keluar ke pemegang saham ditambah dengan awalnya akan jadi akhirnya 9.884. Oke, itu ya. Nah, kalau komparatif ya kita bandingkan ya, kalau satu perusahaan dengan perusahaan lainnya kita bandingkan. Kita bandingkan. Maka seperti ini Nike dengan General Mills ya. Kita bandingkan menurut common size ya, common size ya. Common size itu kita pakai patokan revenue 100%, yang lain berapa persen dari sales gitu ya. Ini kita bandingkan dua perusahaan ini, Nike dan General Mills ya. Nike punya gross margin lebih tinggi. Ya. Kemudian operating income-nya tapi lebih tinggi General Mills ya, income-nya. Karena dia punya expense yang lebih rendah. Kemudian operating income-nya tapi lebih banyak di Nike. Karena Nike punya gross margin yang lebih tinggi ya. Walaupun expense-nya tinggi, tapi pendapatannya juga tinggi. Dan net-nya dia lebih banyak ya, 9% berbanding sama 7,2. Comprehensive income juga lebih tinggi. Berarti kalau kita bandingkan dua ini, ya kan, Nike bisa memanfaatkan dengan baik sisi revenue-nya, ya, gross margin-nya, walaupun ada kekurangan dari cost-nya mahal, ya, tapi dia bisa mengoptimalkan itu sesuai dengan ini, jadi dia punya laba yang lebih tinggi. Ini cost of sales-nya memang mahal di General Mills. General Mills kurang efisien ya, kurang efisien dalam cost-nya, dia lebih banyak di sini, tapi emang lebih murah lebih rendah di sini. Cuman ini secara umum berarti dia punya masalah di biaya produksinya itu ya, biaya produksinya bermasalah. Sehingga dia tidak bisa mencetak laba lebih dari saingannya ini. Nah, ini.
Kemudian kalau kita bandingkan laba neracanya, ya, neracanya kita bandingkan ya. Ini kita pakai patokan totalnya aja ya, 100-nya di sini di bawah. Operating asset dikurang operating liability jadi netnya segini. Kalau neraca tidak kita bisa bilang bagus apa enggak, dilihat dari positif. Lebih kalau laba rugi kita bisa bandingkan secara ini. Kalau neraca kita tidak bisa bandingkan apple to apple karena tiap perusahaan mungkin beda ya. Cuman di sini kelihatan bahwa operating asetnya Nike lebih rendah ya. 9/17. Tapi dua-duanya mempunyai operating aset yang ini 9 dikurang 3 dapat 5, ini 17 kurang 5 11. Operating asetnya banyak di General Mills ya. Lebih tinggi. Net operating asetnya pun 11,5. Kalau kita bandingkan dengan tadi neracanya ya kan, operating income 1,1 juta 1.700 Nike. Kalau ini cuma separuhnya ya. Tapi operating asetnya justru lebih tinggi di General Mills ya. Berarti kalau kita bandingkan ya 1,7 dibanding dengan 5,5 ini kan sangat efisien ya, dengan kata lain ya. Karena dia lebih banyak menghasilkan dari aset yang lebih sedikit. Sedangkan General Mills asetnya banyak ya, operating asetnya banyak yang dihasilkan lebih sedikit ya. Lebih tidak efisien ya. Itu bisa kita lihat dari perbandingan semacam ini. Kemudian kita bisa lihat juga dari trennya, ya. Trennya dari waktu ke waktu ya kan, dari tahun ini kebetulan dibalik ya, tahun terakhir di sebelah kiri bukan sebelah kanan, dibalik seperti ini ya. Ini bisa kita lihat ya kalau dilakukan tren perbandingan salesnya sebentar tahun, kalau kasus Nike naik terus ya kan, 108, 118, 135, 139, 138 naik terus ya tiap tahun. Ini pakai basic tahun 2005. Kemudian kita lihat bottom line-nya juga terus-menerus naik, ya, tidak pernah turun dia. Memang ada turun ya, ini ada turun di tahun 2009. Ya. Kalau sales-nya terus-menerus naik, tapi comprehensive income-nya sempat turun di tahun 2009. 106, 122, 151, turun 132, tapi naik lagi 139. Kemudian common shareholder equity-nya juga terus-menerus naik, ya. Naik terus, ya. Nilai pemegang saham dan kata lain naik terus. 111 naik 124, 138, 154, 172. Walaupun ada fluktuasi di dalam operating income, tapi secara umum pemegang saham amat diuntungkan karena nilainya terus-menerus naik. Ya. Nah, ini kan kita bisa tahu ya kalau dari tren begini ya, kalau kita forecasting akan lebih mudah melihatnya. Ya. Kalau keadaannya tetap seperti ini, kita mudah memforecastnya dalam kasus Nike ini karena dia trennya terus-menerus tidak berubah. Ya. Kalau turun naik agak susah kita, ya. Agak susah memforecastnya. Karena memang Nike ini salah satu perusahaan yang lumayan konsisten dalam operasionalnya sehingga menyebabkan lebih mudah diprediksi. Nah, kita bisa membuat juga rasio analisis ya untuk rasio-rasio yang kita perlukan tadi, RNOA, RNFA ya kan. RNOA itu berapa returnnya ya, returnnya comprehensive income dibagi NOA-nya yang tadi itu yang saya hitung tadi itu ya, yang 1814 ini ya, ini 1814 tahun
Berapa nih? Satu delapan satu empat. 1814. Ini ya tadi ya maksudnya sama ya. Ini satu ini dibagi dengan perubahan sepanjang tahunnya. Ini dari laba komprehensif ya kan. Eh, dibagi dengan NOA-nya dapat 30% ya. 30%. Sedangkan kalau return-nya khusus untuk financial asset adalah 2,3. Cuma 49 ini adalah eh, nah kalau General Mills tadi ya, General Mills cuma 10%. Ya, berbanding sama si Nike 30%, 3 kali lipatnya. Untuk NBC-nya juga 4%, kalau ini cuma 2,3%. Jadi lebih banyak di operasionalnya Nike lebih bagus dari General Mills karena persentasenya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Kita sudah terangkan lebih lanjut di sini berkaitan dengan analisis laporan keuangan yang diformulasikan kembali ya, diformulasikan kembali. Nanti saya infokan lebih lanjut ya bagaimana Anda mengerjakan ini. Saya yakin Anda tidak akan paham tentang ini kalau tanpa mengerjakan. Nanti akan kita atur ya untuk dapat Anda mengerjakan ini di dalam konteks perusahaan yang betulan ya. Nanti saya minta Anda sekalian memilih perusahaannya. Nanti saya tetapkan ya kriterianya ya. Kita akan nanti mengerjakan proyek sama-sama satu kelas ya. Nanti kita himpun sama-sama hasilnya. Ya. Dengan memakai objek laporan keuangan yang ada di bursa. Ya. Nanti akan banyak kita diskusi lebih lanjut setelah mengerjakan itu ya. Jadi pada intinya hari ini saya terangkan dulu konsep dasarnya berkaitan dengan analisis laporan keuangan memakai informasi keuangan tadi itu. Anggota kelas ini ada kurang lebih 16 orang ya kan. 15 ya, 16 dengan saya. Kita nanti akan saya coba himpun datanya ya kan. Paling tidak perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 di bursa ya kan. LQ 45 di bursa kita akan gunakan itu sebagai dasar membagikannya ke Anda sekalian sebagai bentuk latihannya nanti.